Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Seperti biasa, selamat malam cuy. Karena ini mau setengah 8 malam cuy. Baru beres kerja cuy. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Di malam minggu ini ya, ini adalah malam minggu cuy. Nggak kemana-mana, hujan cuy. Apa kabarnya di malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, motornya juga sehat. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah, diberikan segala urusan itu mudah, kemudahan dalam segala urusan, dan semoga kita jangan lupa untuk tetap bersyukur. Oke semuanya teman-teman. Di video kali ini sesuai judul dan sesuai ini nih yang ada di depan saya. Di sini saya akan membahas ubahan pelek depan Yamaha Pixen ke Yamaha Making. Yap, kenapa Yamaha Pixen? Karena di sini kebanyakan tapak lebar yang saya garap itu basicnya atau peleknya itu mengambil dari Yamaha Pixen. Kenapa? Ya lebih murah aja sih. Untuk spare partnya itu lebih murah gitu loh. Contoh di cakram itu lebih murah gitu loh Yamaha Pixen dibanding dengan R15. Nah, di sini keseringannya saya menggunakan peleknya Axio sama Virosi gitu loh ya. Seperti contoh ini adalah pelek belakang Virosi gitu loh dengan ban Aspira Premium. Nah, kenapa saya memilih Pixen? Karena keluarga Yamaha R15 versi 2, Pixen yang generasi kedua ya, NVL sama NVA. Kalau Pixen R yang sekarang itu kan sama dengan R15 versi 3 itu berbeda gitu loh. Di knob di knob gear itu berbeda gitu loh ya, sama cakramnya juga berbeda. Nah, karena kebanyakan saya mengambil dari R15, Saber, Yamaha Sabre lah ya. Terus si Pixen yang belakang itu kan nggak banyak ubahan gitu loh ya. Jadi di cakramnya ini sama. Terus yang di sininya nih bagian knob gearnya juga sama gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak ubahan untuk yang belakang. Nah, yang paling repot itu adalah yang depan gitu loh ya. Itu sangat merepotkan coy. Kenapa? Karena kita tahu lah bahwa as roda making itu sangat kecil. Sementara as roda Yamaha Pixen R15 apalagi itu lebih besar daripada MX gitu loh ya. Nah, di sini saya akan mengasih contoh. Ini adalah Yamaha NVL bagian depannya aja nih. Nah, yaps. Nah, di sini untuk teman-teman yang mau memasang pelek depannya, ini nggak berlaku hanya untuk pelek ini aja. Jadi ya untuk semua pelek dari basic Yamaha boleh, dari Honda boleh, termasuk dari Kawasaki ya boleh gitu loh ya. Apa aja sih yang harus dirubah jikalau memang as roda MX ini kecil, si as roda Pixen itu gede? Apa aja sih yang diubahnya ketika kita mau memasang di Yamaha Making menggunakan as roda Yamaha Making? Nah, yang pertamanya yang teman-teman harus ubah yaitu mengganti bearingnya gitu loh ya. Loh, emang bisa? Nah, seperti kita tahu bahwa bearing si Yamaha NVL dia kode depannya ya, pelek depannya dia 6301. Nih seperti ini. Ini setiap bearing kan ada ukurannya ya. Ada ukuran diameter luarnya ini berapa, terus diameter dalamnya juga berapa gitu loh ya. Nah, kalau untuk si bearing 6301 itu untuk untuk diameter luarnya dia kan ukurannya 37, untuk dalamnya dia 12 mili gitu loh ya. Nah, kita yang pertama itu harus mengganti bearing si ini nih, yang Pixen ini dengan Yamaha MX atau Yamaha MX lainnya. Tapi itu kan berbeda ya. Sementara kita tahu bahwa kode bearingnya si MX dia 6300 itu Yamaha MX. Nah, untuk si kode bearing MX itu diameter luarnya, ini diameter yang luarnya itu dia ukuran 35, dalamnya dia ukuran 10 mili. Otomatis berbeda ya kan. Nah, di sini kita akan mencari ukuran diameter luarnya yang sama dengan Pixen, tapi as roda dalamnya atau diameter dalamnya dia menggunakan as roda MX yaitu ukuran 10. Berarti kita harus mencari si bearingnya itu diameter luarnya 37, terus dalamnya menggunakan diameter 10 mili gitu loh ya.
Jadi teman-teman bisa carilah ada di tabel bearing, teman-teman bisa cari di Google tabel bearing kode 6202 atau 6300, itu nanti banyak banget ukuran per ukuran kode bearing yang akan kita pakai gitu loh ya. Patokannya di sana. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus mengganti bearing dengan as roda yang akan kita pakai gitu loh, khususnya ya Yamaha MX ini yang ukurannya 10 mili. Nah, biasanya ada juga bearing itu yang ukurannya spesial, jadi spesial bore biasanya orang-orang nyebutnya seperti itulah ya. Contoh misal mana ya, kayak gini dah. Ini ada kode bearing 6202 6201 cuy. Bentar, mana yang ini nih, masih dibungkus cuy. Kita bongkar dulu yang mana, yang ini nih. Ups. Nah, seperti kita tahu bahwa kode 6202 dia diameter luarnya 35 dan dalamnya dia ukuran 15 mili ya. Yang ini diameter luar yang bagian permukaan dengan pelak, terus yang dalam dia permukaan yang dekat dengan as roda. Jadi seperti ini. Nah, seperti kita tahu bahwa si 620D itu 35 per 15. Nah, ini yang saya pegang dia adalah termasuk bearing special bore. Ini adalah bearing special bore 6202 RS. Ini ada kodenya. Ntar susah amat ya. Nah, ini dia 6202 RS strip 12. Nah, jadi ini itu adalah bearingnya 6202, di mana diameter luarnya itu 35, dalamnya dia ukuran 12, bukan 15 lagi. Itu tuh ada tulisannya ya, kelihatan. Nah, itu dia. Nah, 6202 2RS 12. Jadi ini termasuk special bore. Teman-teman bisa cari di Bukalapak ataupun di Tokopedia, di Shopee itu banyak yang menjual bearing-bearing kayak gini gitu loh ya. Itu yang paling pertama. Harus mengganti bearingnya biar nggak terlalu banyak kubahannya gitu loh ya. Nah, untuk yang keduanya seperti ini yang saya lakukan adalah mengecor velgnya gitu loh ya. Jadi di sini ini adalah velg Pixen NVL, dia sudah menggunakan bearing Yamaha MX 6300 RS. Nah, seperti teman-teman ini bearingnya Yamaha original MX King atau MX lah, sama aja ya. Nah, di sini saya mengecor velg ya. Teman-teman tinggal bawa ke tukang bubut lah biar gampang gitu loh ya, nggak terlalu banyak mikir kitanya, nggak terlalu banyak pikiran, tinggal bawa ke tukang cor velg. Si velgnya kita bawa ke tukang bubut, dicor aluminium, nanti dibubut lagi sesuai diameter luar Yamaha MX biar pas. Contohnya seperti ini. Ini adalah velg NVL nih, New Pixen Lighting. Nih cakramnya ya, teman-teman bisa tahu sama dengan yang belakang. Nah, ini adalah contoh yang dicor seperti ini. Tuh ada sedikit ya, ini nih yang ini nih. Dia coran. Terus setelah dicor aluminium nanti dibubut, dirapihin supaya rata, nanti dimasukkan kode bearing 6300 RS. Jadi tinggal plug aja gitu. Jadi si as rodanya otomatis karena menggunakan bearingnya original Yamaha MX, otomatis si as rodanya dia 10 mili gitu loh ya, yang kecil. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiganya, kalau kita nggak mau mengecor pelek ini ya, yang ketiganya kita menggunakan salah satu opsinya kita menggunakan as roda Yamaha Pixennya yang ukuran 12 mili. Ya, 12 mili seperti ini nih. Ini adalah MX 10 mili dan ini adalah Pixen nih 12 mili seperti teman-teman lihat, lebih gede kan. Nah, dan yang ini adalah Yamaha Bison atau Rel 15 sabar gede, sama aja lah ya. Nah, ini sangat jauh perbedaannya ya. Yamaha MX itu 10, yang ini 12. Jadi kalau kita mau menggunakan si as roda ukuran 12 mili, saran juga saya lebih bagus menggunakan ini. Cuman kita harus mengecor atau membubut si soknya yang ini nih.
dia kan ukuran MX itu kecil ya, ukuran 10 mili, otomatis si shocknya dia harus bubut digedein 2 mili gitu loh. Jadi untuk biar kita tidak mengganti bearing, kita nyarinya agak susah lah atau bagaimana gitu nggak ketemu. Nah, salah satu opsinya buat teman-teman yang mau memakai pelek Pixen ini bisa menggunakan as roda Yamaha Pixennya. Cuman minusnya ya kita harus membubut si as rodanya sebesar 2 mili. Aman, saya bilang aman selama beberapa temen yang bubut si lubang as rodanya ya dari 10 mili ke 12 mili ini ukurannya aman ya untuk shock standar Yamaha MX. Walaupun di sini saya nggak standar lagi ya. Untuk shock standar itu aman cuy. Mudah-mudahan aman ya, nggak ada gejala apa-apa. Soalnya setelah beberapa teman-teman saya menggunakan as roda ukuran 12 mili di shock orinya yang dibubut gitu loh. Itu yang ketiganya yang harus teman-teman perhatikan atau dirubah. Terus yang keempatnya, yang paling gampang nih, yang kebanyakan sering orang bengkel itu kerjakan, dimana si as rodanya dia tetap menggunakan MX, tapi si bearingnya dia menggunakan Pixen. Lah, kok bisa? Nah, jadi di sini kebanyakan orang-orang menggunakan bossing. Bossingnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi si bossing ini nanti dimasukkan ke bearingnya. Seperti inilah contohnya ya. Contoh gampangnya jadi seperti ini. Nah, banyak banget dari beberapa bengkel juga yang lebih simpel itu yang ngerjain yang seperti ini gitu loh ya. Jadi ini bearingnya, terus kita cari bossing, nanti dimasukkan seperti ini. Nih, masukkan seperti ini. Bossingnya bisa membuat ataupun nyari lah di toko ya. Pokoknya bossing yang sama ukurannya dengan diameter dalam bearingnya. Nah, kayak gini contohnya. Kalau secara besarnya seperti ini nih. Contohnya ya. Ini contoh bossing luar. Nah yang ini nih. Jadi ini udah termasuk bossing bagian luar ke velg, dan ini misi bossing yang masuk ke bearingnya. Jadi ini si bossing ini masuk ke sini nih, masuk ke sini ya. Bentar, ini kok susah ya. Susah bos ya, pokoknya seperti itulah ya. Jadi nanti akan terlihat seperti ini. Jadi si bossing yang kuning itu masuk gitu loh ke dalam ya, seperti ini. Nah, nanti itu bakal seperti ini. Jadi otomatis si as rodanya, karena memang diameter dalam si bossing ini dia ukurannya kan 10 mili gitu loh ya. Jadi otomatis si as rodanya juga bisa menggunakan Yamaha MX cuy. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang nomor 4 ini sangat gampang. Teman-teman bisa bikin ke tukang bubut ya. Tinggal bikin aja bossing yang bisa menggunakan bearing Yamaha Pixen buat as roda ukuran 10 mili gitu loh ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk beberapa yang harus perhatikan jikalau teman-teman mau mengaplikasikan pelek depan Yamaha Pixen ke Yamaha MX. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf banget belepotan. Jika memang ada yang mau ditanyakan silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Saya KM sama si Beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.